Cerita dimulai pada tahun 2042, di mana terdapat sekitar 1216 semesta paralel. Nah, dari sekian banyak semesta tersebut, ada bangsa alien yang berasal dari M13 Hercules, yang datang dan menyerang bumi yang berada di salah satu semesta. Tujuan mereka datang ke bumi hanyalah mengambil air. Tapi masalahnya air yang diambil gak sedikit, mereka mengurasnya secara besar-besaran. Nah, karena itu pasukan elit gabungan dari berbagai negara kemudian dibentuk. Pasukan tersebut dipilih dari antara yang terbaik, yang kemudian diberi nama sebagai Tim Sparta. Mereka ditugasi untuk melawan legion alien pemburu yang dikenal sebagai Hellhound. Gak ada yang bisa menghentikan Hellhound dalam melakukan aksinya menghancurkan dunia, di mana peradaban manusia kini diambang kepunahan. Tim Sparta kemudian mengirimkan invasi besar-besaran untuk menghancurkan pembangkit naga listri, yang dibangun sama para alien. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menyelamatkan manusia. Pasalnya, dari seluruh negara yang ambil bagian, hanya Cina yang masih memiliki tentara. Sedangkan negara lain tentaranya sudah pada habis, dan hanya menyisakan sedikit yang kemudian bergabung bersama dengan Cina. Namun, rupanya invasi yang dilakukan ini mendapat sambutan dari para alien. Mereka menembak jatuh pesawat-pesawat yang mengangkut para pasukan udara Sparta. Satu orang yang bernama Zhang berhasil selamat dari jatuhnya pesawat yang ditumpanginya. Zhang tampak kebingungan. Dia bahkan sampai nggak sadar kalau teman-temannya udah pada banyak yang bertumbangan. Nah, segerombolan Hellhound kemudian muncul, dan mulai mengeksekusi satu persatu tentara. Namun, nggak lama setelah itu, pasukan darat Sparta juga ikutan datang. Tapi, tampaknya kedatangan pasukan ini juga nggak berarti sama sekali. Karena meskipun terus-menerus ditembak, makhluk tersebut tetap baik-baik aja. Kayak ada semacam pelindung yang melapisi tubuh mereka. Sementara itu, pasukan Sparta yang masih berada di dalam membuat semacam perisai untuk pelindungnya mereka. Namun, sepertahanan mereka nggak setangguh Sparta yang di film 300. Semua pasukan Sparta benar-benar dihabisi satu persatu, termasuk pasukan darat yang juga dihabisi menggunakan senjata plasma. Zhang yang masih hidup tiba-tiba berdiri tepat di hadapan seekor Hellhound. Tapi untungnya, beberapa pasukan darat masih hidup, yang kemudian membuat Zhang bisa selamat. Ini orang yang udah diselamatin, malah memilih untuk kabur dari arena pertempuran. Zhang pergi menggunakan Humvee dan meninggalkan semua teman-temannya. Sejak kejadian itu, nasib umat manusia kini semakin menyedihkan. Meskipun militer yang tersisa masih terus melakukan perlawanan, tapi sampai sekarang belum ada progres yang nyata untuk menghentikan aksi makhluk-makhluk yang menginvasi bumi. Di tempat lain, ada 3 orang yang lagi sibuk mengais barang-barang yang bisa mereka jadikan uang. Dan salah satu dari 3 orang tersebut adalah Zhang. Yang kini hidupnya semakin melarat pasca kejadian beberapa tahun yang lalu. Nah, nggak lama mereka lagi berbincang-bincang tentang barang-barang rongsokan yang akan mereka jual. Tiba-tiba seekor Hellhound muncul di sekitar mereka. Zhang bersama dengan temannya yang berhasil kabur terus diburu kemanapun mereka pergi. Sampai-sampai temannya ini nggak bisa lepas dari kejaran makhluk itu. Di kejauhan tampak beberapa orang yang sedang mengamati kejadian tersebut. Dari sana mereka kemudian muncul dan berniat menolong Zhang. Namun rupanya Zhang menolak permintaan tersebut. Zhang lebih memilih untuk menggunakan instingnya daripada harus ikut bersama orang-orang ini. Mendengar hal itu, mau nggak mau kelompok tersebut mengikuti apa maunya Zhang. Mereka berlari ke arah sebuah bangunan, di mana di sana sudah dipasangi bahan peledak. Dan ketika makhluk itu sudah masuk ke dalam perangkap, mereka berlari ke arah perangkap. Setelah itu identitas Zhang sebagai mantan pasukan gabungan dari divisi Sparta ketahuan sama orang-orang ini. Ternyata pria yang ada di hadapannya Zhang ini adalah pimpinan komando pasukan darat, yang di awal film terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Dia bernama Gauren, yang kini berjuang bersama kelompok kecilnya, yang terdiri dari Andre si penembak jitu, Lija mantan pasukan Rider, dan ada juga yang bernama Johan, yang biasa dipanggil sebagai Papa. Ternyata mereka ini emang sengaja menemui Zhang. Gauren tahu kalau Zhang adalah orang yang kabur dari pertempuran sebelumnya. Makanya itu dia sekarang berniat memanfaatkan Zhang, sebagai penebusan dosalah ibaratnya. Nah, mereka berniat menggunakan Zhang sebagai seorang pemandu, untuk membawa mereka masuk ke dalam sebuah basis militer, yang mereka percayai kalau tempat tersebut dibangun oleh pihak militer yang tersisa, yang dikabarkan dipimpin oleh seorang perwira militer yang bernama General S1MC High Pronunciation Ki. Zhang yang gak punya pilihan lain terpaksa setuju, tapi sebelum itu dia meminta kepada Gauren, supaya mengantarkannya untuk menemui anak dan istrinya. Salam perpisahan dulu sama keluarga lah intinya. Namun ketika sampai, Zhang dan yang lainnya dikejutkan dengan penampakan orang-orang yang sepertinya habis kena bantai sama para alien. Gak jauh dari sana terdengar suara wanita yang berteriak minta tolong. Rupanya ada seorang bajingan tengik yang mencoba melakukan pemerkosaan. Lija dengan cepat menghajar orang tersebut, sehingga si cewek pun kemudian terselamatkan. Namun ternyata semuanya ini merupakan sebuah jebakan. Tolong! Rupanya para bandit inilah yang udah melakukan pembantaian. Mereka hanya mau semua perlengkapan yang dimiliki Gauren dan juga teman-temannya, sekaligus meminta Lija sebagai milik mereka. Diam-diam si Papa mengaktifkan drone miliknya, yang kemudian langsung menyerang para penjahat yang berada di sekitar gedung. Kesempatan tersebut digunakan Zhang dan yang lainnya untuk melakukan perlawanan. Nah di sini muncul satu sosok misterius lagi, yang tampaknya orang itu malah membantu Zhang dan yang lainnya. Sehingga cerita ketika para bandit berhasil dikalahkan, sosok misterius tadi mengungkapkan jati dirinya. Dia bernama Doji. Dia merupakan bagian dari pasukan pemberontak yang terus melakukan perlawanan terhadap para alien.
Dari sana mereka semua bergabung, dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke tempat tujuan. Tapi di suatu titik mereka menemukan, kalau ada seekor hellhound yang diperkirakan sedang menunggu sesuatu. Karena itu mereka mencoba memancingnya. Rencananya Zhang akan membuat makhluk itu teralihkan. Dan dengan modal obeng seadanya, Zhang perlahan-lahan berjalan menuju ke sebuah mobil pengangkut minyak. Ketika sudah masuk ke dalam mobil, Gauren memerintahkan Zhang supaya membunyikan klakson. Tapi di luar dugaan Zhang menolaknya. Sampai-sampai kemudian posisi Gauren dan juga Li Jia ketahuan, di mana semua orang kini dengan terpaksa menembaki makhluk itu. Nah sebenarnya Zhang ini awalnya kepengen kabur. Tapi ketika melihat Gauren dan Li Jia yang sedang dalam keadaan terdesak, tiba-tiba aja dia merasa kasihan. Dari sana Zhang menyalakan truk, yang kemudian ditabrakkan ke arah hellhound. Pada saat makhluk itu dalam keadaan terjepit, Doji memberikan Gauren sebuah alat, di mana alat tersebut diminta supaya dilempar ke arah hellhound. Namun mendadak makhluk itu melakukan serangan, sehingga Gauren pun terjatuh. Karena gak mau ambil resiko, Papa dengan cepat melemparkan granat. Di mana kemudian, tapi makhluk itu rupanya masih hidup. Dari sana Gauren memerintahkan Zhang supaya mengambil alat yang terjatuh, dan melemparkannya ke arah hellhound. Dengan cepat Zhang mengambilnya. Dia langsung berlari dan kemudian. Terus setelah kejadian tadi, Doji lalu menjelaskan, kalau benda tersebut bernama MIMP yang bisa mengeluarkan semacam gelombang elektromagnetik yang sangat besar, sehingga memungkinkan untuk menjatuhkan hellhound. MIMP berarti MIMP adalah MIMP. MIMP itu kayak pengupgradean dari IMP. MIMP sendiri dibuat oleh Doji. Jadi dulunya Doji ini merupakan seorang ilmuwan yang bekerja di Badan Penelitian Pasukan Gabungan Pertahanan Bumi. Dia berhasil mempelajari teknologi yang dimiliki oleh alien, yaitu sebuah kristal biru yang membuat para alien mempunyai sistem perlindungan di tubuhnya. Nah, apa yang ada di dalam kristal biru itu kemudian digunakan untuk memperkuat IMP sehingga manusia kini mempunyai harapan untuk bisa mengalahkan makhluk-makhluk itu. Teorinya begitu. MIMP yang baru aja mereka gunakan itu merupakan sebuah prototipe, yang rencananya akan dibawa Doji menuju ke basis militer tempat di mana General S1MC High Pronunciation Ki berada. MIMP itu akan diproduksi secara massal, untuk digunakan militer dalam upaya melakukan serangan balik. Sebenarnya nggak apa-apa juga kalau MIMP-nya udah dipakai gitu kan, karena Doji bisa membuatnya lagi. Nah, masalahnya kalau di tengah jalan nanti mereka ketemu hellhound lagi, gimana coba? Next kemudian Zhang dan Gauren kini lagi berbincang tentang pribadi mereka berdua. Gauren mengatakan kalau hari ini dia melihat Zhang sebagai seorang prajurit baru dan juga pemberani. Bukan lagi seorang Zhang yang pernah kabur dalam pertempuran. Kisah Gauren sendiri bisa dibilang tragis. Jadi pada waktu kemunculan alien, dia itu lagi nemenin istrinya yang baru aja melahirkan di rumah sakit. Tapi sial, belum lama dia melihat anaknya, tiba-tiba alien meledakkan rumah sakit tersebut, yang mengakibatkan Gauren kehilangan anak dan juga istrinya. Next kemudian mereka semua melanjutkan perjalanan. Saking jauhnya jarak yang ditempuh menyebabkan kendaraan mereka kehabisan bensin. Alhasil Zhang dan yang lainnya meneruskan dengan berjalan kaki. Nah, di suatu lokasi mereka bertemu dengan seorang penambang. Gauren meminta kepada orang tersebut untuk menuntunnya keluar dari daerah ini. Karena dari semenjak mereka berjalan kaki tadi, mereka kayak tersesat. Si bapak kemudian setuju. Tapi dengan satu syarat. Mereka terlebih dahulu harus membantu si bapak. Zhang dan yang lainnya lalu dibawa ke sebuah lokasi. Di mana di sana terdapat pusat penambangan yang udah digunakan sebagai tempat berlindung. Ternyata orang-orang ini membutuhkan antibiotik untuk menyelamatkan seorang ibu yang baru aja melahirkan. Mereka akan menggantinya dengan persenjataan dan apapun itu yang dibutuhkan. Asalkan mereka diberikan antibiotik. Dan Gauren pun setuju. Karena itu sebagai gantinya, para survivor memberikan mereka persediaan bensin, persenjataan termasuk juga alat pemandu arah yang baru. Next, kemudian perjalanan pun dilanjutkan. Singkat cerita, sampailah mereka di lokasi tujuan. Sambil berjalan kaki, sebuah pintu berukuran besar terlihat. Gak mau buang-buang waktu. Mereka lalu membuka pintu itu dan memasukinya. Namun ternyata suasananya terlihat sepi dan menyeramkan. Kalau emang ini basisi militer, kenapa gak ada yang menyambut mereka? Nah, gak lama setelah masuk ke dalam, mereka menemukan sebuah pintu besar lagi yang bertuliskan logo bangsa Sparta. Di mana sistem pintu tersebut sudah dimatikan. Gauren lalu membagi anggotanya menjadi dua tim. Gauren, Andre, dan Li Jia bertugas menyalakan sumber listrik. Sementara sisanya mencoba memeriksa keadaan di sekitar. Singkat cerita, Gauren berhasil menyalakan kembali energi listrik. Sekaligus membuka pintu besar dengan logo Sparta. Zhang, Doji, dan Papa masuk ke dalam. Di sana mereka menemukan sosok General S1MC High Pronunciation Ki yang berada di dalam sebuah tabung. Nah, ternyata para alien sudah menghancurkan tempat ini. Di mana General S1MC High Pronunciation Ki kemudian digunakan untuk mengirimkan sinyal palsu. Sehingga para manusia di luar sana datang ke tempat ini dan masuk ke dalam jebakan. Dan benar aja, semua hellhound yang dari tadi sembunyi, kini keluar dan melakukan serangan. Zhang, Doji, dan Papa berhasil melarikan diri lewat saluran udara. Sedangkan Gauren dan anak buahnya juga kabur menggunakan lift. Dari sana mereka semua berhasil berkumpul kembali di salah satu ruangan. Barikade pun dibuat untuk menahan pintu dari serbuan hellhound. Nah, karena nggak bisa kemana-mana, Zhang lalu mempunyai ide untuk membuat jalur keluar sendiri.
Mereka sekarang berniat meledakkan tembok yang dirasa kopong kayak dengkul kalian dengan menggunakan barikade. 2 ekor Hellhound kini berada di luar dan sedikit lagi bisa menjebol pintu yang menghalanginya. Nah, karena temboknya belum siap nih untuk diledakkan, mau nggak mau Goren mencoba memancing makhluk-makhluk itu. Dia naik ke ventilasi udara dan muncul tepat di belakang Hellhound. Ketika jalan keluar berhasil dibuat, Zhang dan yang lainnya langsung pergi, dan akhirnya keluar dari dalam fasilitas. Disusul oleh Goren yang ternyata masih hidup. Namun sayang, Goren nggak sendiri, karena beberapa Hellhound muncul tepat di belakangnya. Main seki nggak tuh? Zhang sempat menembakkan baso ke arah makhluk itu. Tapi tetap aja gitu kan, emang tekbal ini makhluk. Goren pada akhirnya bisa naik ke mobil. Dan di saat yang bersamaan, makhluk-makhluk itu akhirnya menyerah dan berhenti di tengah jalan. Nah, di sini ternyata si papa terluka cuy. Tapi ternyata semua orang yang ada di tempat ini udah pada mati. Dan akibatnya nyawa papa juga nggak tertolong lagi. Semua orang menjadi sedih atas kematian papa. Nah, setelah menguburkan papa, mereka semua kini memulai rencana yang baru. Satu bangkai Hellhound yang entah dari mana mereka temukan kemudian dibelah. Dan dari sana kristal biru kemudian diambil. Dan dihancurkan menjadi pecahan-pecahan kecil. Jadi Doji ini ingin membuat MIMP yang baru. Tapi dengan sedikit modifikasi. Dia akan memasukkan kristal biru tersebut dan membuat senjata yang sebesar ini. Next kemudian setelah semuanya siap, mereka balik lagi ke fasilitas sebelumnya. Goren, Zhang dan juga Doji masuk ke dalam. Sementara Lygia dan Andre menunggu di luar. Ketika memasuki ventilasi, Goren melihat banyak sekali Hellhound yang sedang tertidur. Karena itu Goren memerintahkan Lygia, yang berada di luar supaya langsung menembakkan misil ke arah fasilitas. Di mana kemudian hal tersebut membuat semua Hellhound menjadi terbangun. Nah setelah dirasa kosong baru deh, Goren dan yang lainnya memulai misi mereka. Tapi rupanya masih ada 1 ekor lagi yang tersisa. Sementara itu Doji diam-diam berencana memberitahukan semua orang di luar sana supaya jangan datang ke lokasi ini. Sedangkan Goren dan Zhang akan menahan Hellhound selama mungkin. Sebuah jebakan kemudian dipersiapkan untuk meledakkan makhluk itu. Di sini Goren lalu menyuruh Zhang untuk segera keluar. Goren gak mau kalau mereka berdua mati sia-sia. Meskipun Zhang sempat menolaknya, tapi Goren tetap ngotot, akan mengorbankan dirinya sendiri. Sementara itu di luar, nasib Lygia dan Andre akan berakhir di tempat ini. Karena mereka berdua juga harus menghadapi ratusan Hellhound yang mendekat ke arah mereka. Nah di sisi lain, Zhang dan Doji yang berhasil keluar dari fasilitas melihat senjata pemuka sebuatan mereka yang ternyata tergeletak di tengah jalan. Karena itu Zhang dan Doji berencana mengambilnya. Namun akibatnya Zhang sempat tertusuk. Begitupun dengan Doji di mana dia juga dalam bahaya. Tapi dengan segala upaya dan juga kerja kerasnya, Zhang berhasil mendapatkannya. Yang kemudian dilemparkan tepat sesaat sebelum dirinya mati dikeroyok. Zhang dan Doji yang masih hidup kemudian berpisah untuk sementara waktu. Zhang berniat pulang ke keluarganya. Dia berencana akan membawa semua orang ke fasilitas ini, dan membentuk kembali basis perlawanan yang baru. Tapi rupanya apa yang baru saja direncanakan oleh Zhang harus ditunda terlebih dahulu. Karena gak lama setelah itu kapal induk alien muncul di atas langit, yang kemudian disusul oleh pasukan militer, yang entah dari mana muncul dengan kekuatan penuh. Dan itu berarti baik Zhang dan juga Doji harus kembali lagi ke pertempuran.